Kerjasama kemitraan budidaya tembakau ini nantinya akan didampingi terus oleh pihak Djarum, baik mulai dari cocok tanam, penyediaan bibit tembakau, serta pemeliharaan hingga panen, yang nantinya akan dibeli oleh perusahaan Djarum sebagai off-takernya. Dengan harga yang standar perusahaan sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan yang layak. Produk rokok kita, Indonesia ini kurang lebih hampir 300 miliar batang, lebih dari itu, dengan kebutuhan tembakau hampir 330 sampai 350 ribu ton. Sedangkan produk nasional kita hanya sekitar 210 sampai 240 ribu ton, sehingga kita masih defisit tembakau kurang lebih hampir 100 ribu ton, yang nilainya cukup besar, sekitar 10,5 triliun. Terus kedua, dari sisi serapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung, itu menyerap hampir 6,5 juta jiwa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dalam bentuk cukai lebih dari 200 triliun. Lebih dari 200 triliun. Dan 3% di antara itu dikembalikan kepada petani dan masyarakat yang lain. Itu tentang tembakau, Bapak sekalian. Kenapa Djarum melakukan kemitraan di sini? Melihat kekurangan tadi, kita lihat dari Indonesia sendiri dan kekurangan tadi, ada beberapa jenis tembakau yang memang sangat dibutuhkan. Untuk rokok-rokok jenis rokok-rokok yang mempunyai karakter yang berat, itu tembakau yang dibutuhkan adalah tembakau yang dari gunung, ya, dari gunung. Jadi Pak Toha tidak usah takut, Pak, kalau kegeser tanaman pangannya, karena berdasarkan tumbuhnya tembakau itu ada yang ditanam di lahan gunung, lahan tegal, dan lahan sawah. Di antara ketiga lahan itu gunung yang paling baik, yang punya nilai ekonomis yang tinggi. Yang kedua, dari sisi prosesnya, tembakau itu bisa dijemur di matahari, bisa di open, bisa dipanggang atau diasap. Itu dari. Terus dari sisi karakternya, tembakau itu juga dibagi menjadi 3, yaitu flavor, semi flavor, dan filler. Dan yang kita tanam ini adalah semi flavor, di mana hampir semua rokok-rokok yang di Indonesia itu menggunakan tembakau itu. Nah, Djarum sebagai perusahaan industri, bukan seperti pedagang menanam sejuta jenis tembakau. Enggak, kita harus menanam tembakau yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena Madura itu kan luasnya hanya kurang lebih untuk tembakau 38.000 hektar dengan produksi yang sebanyak itu kita masih kekurangan dan jauh besar. Sehingga Djarum berusaha untuk mencari daerah-daerah substitusi. Yang pertama untuk Madura adalah tembakau Blitar dan Tuban. Dan umumnya tanah-tanah marginal ini kan masyarakatnya masyarakat yang marginal juga, jadi prosesnya tidak demikian cepat gitu, dan pabrik pun juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan itu. Melihat peranannya tadi, kita lihat bahwa wilayah pengembangan tembakau yang ekosistem wilayah pengembangan tembakau itu, kalau ini tidak dikelola dengan baik, yang sementara ini akan menghasilkan produktivitas dan mutu tinggi, suatu saat akan terjadi degradasi atau penurunan daya dukung. Nah, ini kita hindari, sehingga keberadaan kita adalah bagaimana mengawal bisnis petani sehingga dia menjadi sustainable. Misi kita Djarum di sini ada 3, misi 3B, better farming, di mana petani akan kita dampingi di dalam berusaha tani, bekerja dalam budidaya yang baik, dilanjutkan dengan better business yang baik, yaitu kita ajarkan nanti ekonominya gimana, kelayakannya gimana, kebutuhannya gimana, kita ajarkan. Dan sasarannya, goalnya adalah better living, entrepreneur sosial. Sehingga petani-petani yang dihasilkan nanti mempunyai kemandirian usaha, kemandirian permodalan, kemandirian daripada bisnis. Sehingga seperti Pak Sur tadi, bupati saya minta itu udah ada nanti.
diharapkan petani itu nanti adalah mandiri dengan kemampuan sendiri. Petani boleh berhutang ke bank, tapi bankable, bukan karena fasilitas. Kita mengajari ke sana. Sementara perwakilan dari PT Petrokimia Gresik dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih karena telah menjadi bagian kolaborasi bersama Pemkab Blitar dan diharapkan kerjasama maupun pendampingan ke depan akan menjadi wujud kemajuan Pemkab Blitar dalam hal tembakau varietas Virginia. Ibu Bupati yang kami hormati, terima kasih atas undangan yang telah disampaikan kepada kami PT Petrokimia Gresik. Kami merasa terhormat, kami merasa ingin menjadi bagian dari kolaborasi yang akan nantinya kita buat bersama. Bahwa di PT Petrokimia Gresik kami 52 tahun Pak sudah bersama dengan petani. Kami berada di bawah naungan PT Pupuk Indonesia Persero di tanggal 10 Juli 1972. Kami berdiri dan kami di sini besar dan tumbuhnya itu bersama dengan petani. Kami terinfo bahwa proyek tembakau di wilayah Kademangan ini terkait dengan tembakau, memang kami sampaikan Bu Bupati, di PT Petrokimia Gresik memang kami mempunyai 70% tugas untuk menyalurkan penugasan PSO untuk pupuk yang subsidi. Di tahun ini alhamdulillah atas arahan dari Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, pupuk yang non subsidi, pupuk yang subsidi dari yang 4, sekian juta ton kemudian dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. Dan memang terbatas di 9 komoditas. Kami terinfo bahwa tembakau ini tidak menjadi bagian dari 9 itu. Sehingga kami PT Petrokimia Gresik hadir tidak hanya untuk tugas menyalurkan PSO atau pupuk subsidi. Kami punya program sejak 2020 di bawah Kementerian BUMN. Kita ada namanya program Makmur, Bu Bupati. Makmur itu kepanjangan dari Mari Kita Majukan Usaha Rakyat. Sehingga sejak tahun 2020 kami bersama dengan 7 BUMN yang lainnya, ada dari PT Pupuk Indonesia, holding kami, kemudian PTPN, ada ID Food, BUMN Pangan, kemudian ada dari Perhutani, ada dari Askrindo Jasindo terkait dengan asuransi, dan yang terakhir adalah Bank Himbara. Sehingga dari 7 BUMN ini kami bersinergi untuk membuat program namanya Mari Kita Majukan Usaha Rakyat. Dan tentunya program ini pasti tidak bisa terselenggara dengan baik apabila peran atau kontribusi bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten, Kota yang terkait gitu ya, dengan stakeholder yang ada, maka program ini tidak akan jalan. Pada prinsipnya program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat ini akan membuat sebuah ekosistem yang terintegrasi mulai dari hulu dan hilir. Mulai dari penyediaan pupuk, kami akan masuk di dalam. Lebih dari itu, kami tidak hanya berfokus pada penyediaan pupuknya saja, tapi di dalam program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat, kita selalu mengawalinya di dalam proyek-proyek itu dengan namanya analisa kondisi tanahnya, analisa untuk uji tanah. Kami punya mobil uji tanah ada sekitar 15 yang memang mobilisasinya di sekitar wilayah Jawa Timur, tapi tidak menutup kemungkinan kami dengan PT Jarum sudah ada di NTB, Bu. Kemudian ini perluasan, kami bergabung juga dengan teman-teman di Jarum untuk di Madura, Tuban, Magetan, dan Blitar. Sehingga dalam kesempatan kali ini kami menyambut baik untuk bersama-sama dengan petani, tentunya kita akan melakukan pendampingan. Nah, Petrokimia Gresik tidak hanya dari sisi penyediaan pupuk, kita akan analisa tanah, dan ada kegiatan-kegiatan nanti yang kita kerjasamakan dengan APTI. Ya, misalnya kalau mau ada kegiatan sosialisasi, diundang kami akan lakukan sosialisasi dan edukasi, dan tentunya akan berkolaborasi dengan tim Ibu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar, sehingga ini nantinya semangatnya tadi waktu dengar jargon saya juga akhirnya sama, berarti sepertinya mengarah ke yang sama. Dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini semuanya mengarah ke Indonesia Emas, semuanya akan bermuara di ketahanan pangan. Dan Petrokimia Gresik lewat program Makmur bersama dengan 7 BUMN yang lain di Kementerian BUMN
akan berfokus pada peningkatan produktivitas dan tentunya tidak melewatkan apa yang menjadi kesejahteraan petani.